Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang vektor. Jadi ada beberapa hal yang akan saya review dulu. Jadi ini adalah materi terakhir kita sebelum UTS. Insya Allah nanti UTS materinya sampai sini. Oke. Secara geometris ya dalam R2 atau yang lalu saya bilang bahwa R2 itu adalah bidang dan R3 itu adalah ruang. Dalam R2 dan R3, vektor itu bisa direpresentasikan sebagai ruang garis berarah, gitu ya, atau mungkin kita bisa membayanginnya seperti panah yang punya awal, titik awal, kemudian ada titik akhirnya, gitu ya. Titik akhirnya biasanya itu letak digambarkan panahnya, gitu. Dan juga punya panjang, jadi kita bisa hitung panjangnya. Nah, vektor yang bermula dari suatu titik pangkal A, ya, vektor yang awalnya titik pangkal atau titik awal itu ya, titik awal A dan berakhir di titik ujung B itu biasanya dinotasikan dengan AB, tapi untuk simplifikasi biasanya kita cukup tulis dengan huruf V gitu atau huruf lainnya. Ya, jadi kalau kita mau menotasikan vektor seperti yang sudah saya singgung juga pekan lalu, kita menggunakan huruf kecil ya, kecuali kalau kita menotasikannya sebagai ini, dituliskannya sebagai arah, artinya ada titik awal dan titik akhir. Nah, kemudian dua buah vektor dikatakan sama kalau setiap entry-nya itu sama. Jadi definisinya mirip dengan matriks ya. Jadi entry-entry yang bersesuaiannya itu sama. Nah, kemudian perhatikan pula definisi ini. Kalau misalkan saya punya dua buah vektor, sebut saja A dan B, mereka itu adalah vektor-vektor sembarang ya, jadi isinya bebas mau apa juga. Maka jumlah A tambah B itu diperoleh dengan cara meletakkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Jadi kita punya satu vektor A, itu satu buah garis lah kalau lebih mudah dibayangkan. Kemudian di ujung garis itu, ya di awal garis itu, maksud saya di titik awal garis B-nya dimulai dari titik ujung vektor A. Jadi di ujung vektor yang ada tanda panahnya itu, yang tanda panah itu kita memulai meletakkan pangkal vektor B. Kalau yang A tambah B. Nah, hasil A tambah B itu adalah ruas garis dari awal A ke ujung B. Ya, jadi kalau sederhananya gitu ya, kita buatnya seperti ini nih. Jadi kan ini taruhlah seperti ini yang biasa sangat familiar sekali digambarkan gitu ya. Kalau misalkan saya punya vektor A, ini vektor A. Ya, artinya vektor A satu garis ini kalau misalkan menuliskannya dengan titik pangkal A besar, B besar gitu, itu berarti ditulisnya di ujung-ujungnya. Ya, artinya di sini kita punya koordinat apa gitu ya. Nah, si B-nya dimulainya dari sini nih. Ini nggak mesti lurus, artinya arahnya boleh kemanapun sesuai dengan si B-nya apa gitu. Nah, panjang vektor A plus B itu adalah dari pangkal A ke ujung B, ini adalah A plus B. Vektor A plus B. Gitu ya. Nah, cara menjumlahkannya gitu ya, saya singgung sedikit cara menjumlahkan. Kalau misalkan saya punya vektor A, isinya misal A1, A2, A3. Kemudian B yang isinya B1, B2, B3. Maka penjumlahan A tambah B ya itu adalah menjumlahkan titik-titik atau point wise summation atau penjumlahan titik per titik, artinya yang posisi yang bersesuaian kita jumlahkan. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Gitu ya. Jadi nanti kita peroleh suatu vektor baru dan isi adalah vektor A plus B. Gitu ya. Nah, untuk yang pengurangan juga definisikannya serupa seperti itu. Cuma tadi notasinya tambah, ini minus gitu ya. Jadi dituliskannya boleh jadi
karena di vektor itu didefinisikannya penjumlahan, ya tidak pengurangan, artinya itu kita mengoperasikannya dengan cara menjumlahkan tapi dengan negatifnya atau inverse-nya gitu ya, inverse terhadap penjumlahan. Jadi kalau saya punya A dikurang B, saya mau cari A kurang B itu sebenarnya A ditambahkan minus B ya vektornya, atau kalau saya tuliskan ini jadi A1 ditambah, ini tambah min B1. Jadi kan ini plusnya ya. Kemudian A2 ditambah minus B2. A3 ditambah minus B3 dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kalau A itu adalah vektor yang isinya, vektor tak nol itu adalah vektor yang isinya semuanya bukan nol. Jadi kalau misalkan saya punya vektor ini nih, ini mau 3, ukurannya 3 gitu ya, n-nya 3 buah, mau 2 buah, bahkan mau sampai n, dia disebut vektor nol kalau semuanya ya nol gitu, tidak ada satu entry pun yang isinya tak nol. Tapi pada saat kita punya ini 0, 0, terus ini 1, ini bukan vektor nol. Ya, atau misalkan kalau yang ukurannya ini secara luas lagi ya, 0, 0 terus, ini posisi ke n-1-nya 0, tapi ternyata di ujung ada angka 1 atau setengah atau 0,5 atau 0,00009 gitu ya. Tapi dia bukan 0, itu tetap disebut vektornya yang tak 0. Nah, kalau saya punya A, nih vektornya harus bukan vektor 0 dulu ya. Jadi kondisi ini berlaku hanya untuk vektor tak 0. Untuk vektor yang 0 nanti kita punya kondisi sendiri. Kalau A itu adalah vektor tak 0 dan K-nya itu adalah skala real yang juga tidak 0, jadi kedua-duanya bukan 0, maka vektor KV itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya harga mutlaka, artinya kalau K-nya negatif, dia selalu positif gitu ya. Jadi panjang vektornya itu sebanyak harga mutlaka kali dari panjang A. Ya, artinya vektor KV sendiri itu adalah merupakan kelipatan dari vektor V. Gitu ya. Nah, arahnya itu akan searah dengan A. Vektor KV ini akan searah dengan vektor A kalau si K-nya positif dan berlawanan arah dengan A kalau K-nya negatif. Gitu ya. Jadi kalau vektor KV itu adalah kelipatan dari vektor A. Ya, jadi kalau saya punya vektor A mungkin panjangnya 1 cm gitu ya. Nah, nanti vektor KA dia akan dikelipatankan atau diperbesar lah gitu ya, diperpanjang sebanyak harga mutlak K kali. Nah, tinggal arahnya. Kalau si K-nya itu positif, dia akan searah dengan V. Tapi kalau arahnya negatif, dia akan berlawanan arah dengan V. Kemudian untuk K-nya 0 atau A-nya 0, maka vektor yang diperoleh juga pasti akan 0. Jadi salah satunya vektor 0, maka hasil perkaliannya juga akan 0. Jadi kalau misalkan saya punya vektornya vektor 0, tapi saya punya pengalinya 0, tetap aja dia hasilnya jadi satu titik aja gitu ya, jadi vektor 0. Nah, kita perhatikan beberapa kondisi ini untuk di R2 ya, di R2. Misalkan V adalah suatu vektor di bidang, artinya di R2, yang titik pangkalnya adalah titik asal koordinat. Ya. Nah, koordinat V1, V2 dari titik ujung V disebut komponen dari V dan ditulis dengan seperti ini. Ya, tadi sudah saya singgung, ini adalah penjelasan detailnya saja. Nah, kemudian ini juga sama jumlahannya. Vektor V dan vektor W yang isinya seperti ini dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika entry yang bersesuaiannya sama. Jadi kalau V2 sama dengan W2, V1 sama dengan W1. Nah, operasinya juga sama nih ya. Jadi operasi di sini kita sudah bisa menuliskan sebenarnya bisa langsung, kalau tadi ditulis plus ditambah negatif, pada akhirnya itu akan sama aja. Jadi kita boleh menuliskan V1 ditambah W1, V2 tambah V2 kalau untuk penyebelahan, kemudian untuk pengurangan V1 kurang W1, V2 kurang W2. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengalihkan suatu skalar, ya suatu skalar apapun, ini bebas ya. Jadi
ini kalau ini pengalinya bukan berarti kita tidak boleh mengalihkan dengan nol. Kalau tadi itu kita bagi kondisi saja, bukan berarti si K-nya itu tidak boleh nol. Nah, jadi kalau kita punya skalar K dikalikan dengan vektor V, maka kita tinggal kalikan masing-masing elemen atau entry dalam vektor tersebut dengan K. Nah, di R3 juga didefinisikannya serupa, gitu ya, seperti itu, baik dalam hal penulisan, ya, penulisan komponennya, kemudian kondisi ekivalensinya, dan juga penjumlahan serta perkalian dengan skalar. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Kalau U-nya V-nya itu 1 min 32 dan W itu adalah 421, tentukan V tambah W dan 2 kali V. Ini saya nggak apa-apa ya, ini saya cukup mudah, tapi kita coba uraikan saja. Jadi di sini diketahui bahwa V-nya 1 min 32, 1 min 32, dan W-nya sama dengan 421. 421. Nah, yang ditekan adalah V plus W. V plus W itu sama dengan, ya tinggal tambahkan entry-entry yang bersesuaian. 1 tambah 4, min 3 tambah 2, 2 tambah 1. Atau sama dengan 5, min 1, 3. Kemudian selanjutnya untuk V min W. Itu 1 dikurang 4, ini min ya. Kemudian min 3 dikurang 2, 2 dikurang 1. 1 kurang 3 min 3, min 5, dan 1. Ya. Nah, kemudian untuk yang perkalian dengan skalarnya kita cari 2V, itu adalah 2 dikalikan 1 min 3, 2. Atau kita kalikan dulu aja, kita kalikan saja ke dalam setiap elemennya ini jadi 2 kali 1, 2, 2 kali min 3, 6, 2 kali 2, 4. Jadi diperoleh faktor 2 kali V adalah seperti itu. Nah, yang kedua nih, contoh yang kedua, diketahui komponen vektor V dengan titik pangkalnya P1. Nah, di sini kita punya, di sini saya tulis nomor 1 aja, kemudian ini 2. 2 itu yang diketahui titik pangkalnya, titik awal gitu ya, P1, 2, min 1, 4. Nah, lihat ya, kalau misalnya kita menuliskannya sebagai titik pangkal, titik akhir, itu ininya huruf besar, tapi dia tidak dikasih sama dengan, langsung P1 koordinatnya. P2 langsung koordinat. Ini titik pangkal, ini titik ujung. Titik ujungnya itu, oh maaf saya salah. Baru juga dibilangin P2, 7, 5, min 8, 7, 7, 5, min 8. Nah, bagaimana vektor V, vektor IV itu kita tuliskan dulu. Akan ditanyakan, vektor V itu apa? Vektor V itu tadi diketahui di soalnya, itu adalah vektor yang titik awalnya adalah P1, berakhir di P2. Begini ya. Bagaimana mencarinya? Carinya dengan cara kita mengurangkan P2 dikurangi dengan P1, titik akhir dikurangi titik awal. Yaitu 7, 5, min 8 dikurangi 2, 1, 4. Min 1 ya. Itu sama dengan berapa nih? 5. 5 ditambah 1, 6. Min 8 ini min 12. Jadi ini adalah titik koordinat dari V. Oke, pergeseran kita enggak dulu. Nah, ini ada yang kelewat. Saya juga heran kenapa kalau di slide ini tidak muncul. Oke, apa? Ada error di slide-nya. Oke.
Kita masuk ke soal latihan yang pertama ya. Diketahui ya, jadi kita diminta untuk mencari vektor tak 0U ya. Kita disuruh mencari vektor tak 0U yang titik awalnya atau titik pangkalnya itu adalah P-1, 3, 5, sehingga yang A itu kita diminta untuk menentukan si U-nya kalau U-nya punya arah yang sama dengan V, gitu ya. Kalau U-nya punya arah yang sama dengan V. Nah, kita pertama sini aja. Oke, ya. Biasa ditulis dulu diketahuinya apa. Diketahui itu adalah P-nya U itu diketahui P-nya adalah -1, 3, -5. U itu ini pangkalnya di P ya. Jadi yang pertama akan dicari U gitu ya. Sehingga searah dengan vektor V 6, 7, -3 gitu ya. Nah, kalau kita mencari vektor U yang searah, pasti akan banyak sekali gitu ya, ada macam-macam gitu. Artinya kalau saya bisa gambarkan misalnya punya vektor U-nya ini gitu ya. Kita minta mencari vektor yang searah bisa di sini nih. Ini masih searah. Bisa juga di sini, arahnya masih sama, bisa juga di bawah. Bisa juga di belakangnya dan seterusnya. Ya, jadi akan sangat banyak sekali kemungkinan yang bisa kita gunakan. Nah, kita cukup pilih salah satu saja gitu ya yang buat sederhana. Artinya pada saat kita kalian diminta untuk mengerjakan soal seperti ini, masing-masing dari kalian bisa jadi punya jawaban yang berbeda-beda, tetapi nanti akan terlihat ciri khas dari jawaban tersebut. Apakah ada yang samanya gitu ya, nanti kita lihat. Nah, pertama kita misalkan dulu ya, karena vektor itu dia punya titik pangkal dan titik ujung ya. Di sini diketahuinya titik pangkal. Nah, kita misalkan bahwa titik ujung dari U itu adalah Q ya. Itu karena kita nggak tahu Q-nya berapa, taruhlah Q1, Q2, Q3 ya. Ini adalah titik ujung dari U. Nah, kemudian kita mau cari U kan ya, artinya si U-nya itu, ingat rumus U itu adalah PQ. Tapi ini teh detailkannya Q dikurangi vektor P. Atau sama dengan Q-nya itu adalah Q1, Q2, Q3 dikurangi -1, 3, -5. Gitu ya. Nah, kita pindah dulu. Oke, jadi ini diperoleh di U-nya tadi Q1 dikurangi berapa tadi -1 ya, dikurangi -1, saya tulis seperti ini dulu. Q2 dikurangi 3, Q3 dikurangi -5. Nah, ini adalah jadinya Q1 tambah 1, Q2 dikurangi 3, Q3 ditambah 5. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan mempunyai kondisi bahwa suatu vektor itu kalau dikalikan dengan kelipat vektor tak 0 ya, vektor tak 0 dikalikan dengan suatu skalar yang dia juga tak 0, maka kemungkinannya 2. Kalau misal dia akan menghasilkan vektor yang searah kalau K-nya positif dan yang berlainan arah kalau K-nya negatif. Nah, artinya kalau kita ingin membuat vektor ini, yang vektor yang kita punya ini adalah searah dengan yang tadi, nih ya, searah dengan yang vektor sudah saya tulis di sini. Nah, searah dengan 6, 7,
min 3 ya. Kita mau searah dengan ini artinya, kan tadi ya suatu vektor itu akan searah kan pakai rumus awalnya ini ya, K kali V gitu ya. Nah, dia akan searah kalau K-nya positif. Ingat, searah kalau K-nya positif. Artinya kita boleh pilih K-nya berapapun gitu ya, supaya dia bakal searah dengan vektor V. Di sini saya pilih untuk yang paling sederhana, pilih aja K-nya 1. Nah, itu yang paling sederhana. Jadi, di sini U-nya kita mau nyari apa namanya nilai ininya ya, nilai Q1, Q2 artinya yang kita cari kan vektor V-nya ya. Nah, jadi di sini kita tulis kita udah punya vektor U-nya itu adalah Q1 tambah 1, Q2 min 3, Q3 plus 5 itu harus sama dengan K-nya pilih 1, pilih K-nya sama dengan 1. Nah, jadi kalau K-nya 1 ya udah berarti ini sama aja dengan yang ini. Vektornya 6, 7, dan min 3. Ya, jadi ini harus sama dengan ini. Bu, kalau pakai angka 2 boleh. Mau ke angkanya desimal juga boleh. Yang penting dia tidak 0. Ya, jadi saya pemilihan satu ini hanya untuk simplifikasi. Bukan berarti setiap kali langkah kita harus memilih angka 1 ini. Ya, tergantung dari permasalahannya juga. Oke. Nah, dari sini artinya kita peroleh Q1 tambah 1 sama dengan 6. Ya, artinya Q1 sama dengan 5. Q2 min 3 sama dengan 7. Artinya Q2 sama dengan 10. Dan Q3 sama dengan Q3 plus 5 sama dengan minus 3. Artinya Q3 sama dengan minus 8. Sehingga vektor V yang dicari supaya dia nantinya akan sejajar dengan vektor 6, 7, min 3 itu adalah vektor 5, 10, min 8. Gitu ya. Jadi yang kita cari adalah ini. Nah, selanjutnya nih, U-nya harus berlawanan dengan vektor 6, 7, min 3. Nah, soal yang selanjutnya kita diminta mencari vektor yang berlawanan dengan dengan 6, 7, min 3. Nah, ingat kalau kita mau cari yang lawan arah tinggal dikalikan negatifnya. Di sini juga dengan alasan yang serupa untuk simplifikasi saya pilih K-nya minus 1. K-nya minus 1. Kemudian ini kan ininya patokannya K kali V. Kemudian Q1 tambah 1. Q2 min 3. Q3 ditambah 5 itu harus sama dengan minus dari 6, 7, min 3. Atau sama aja dengan min 6, min 7, 3. Nah, seperti itu. 6, min 7, 3. Jadi, untuk memperoleh vektor V yang dia berlawanan dengan vektor ini, gitu ya, ini saya salah nih. Angkanya nih. Oke. Min 6, min 7, 3. Untuk berlawanan dengan vektor 6, 7, min 3, kita kalikan dengan minus saja. Nah, kemudian di sini kita peroleh bahwa Q1 tambah 1 sama dengan min 6. Artinya Q1 sama dengan min 7. Q2 dikurang 3 sama dengan min 7. Q2 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya Q3 nih. Q3 tambah 5 sama dengan min 6. Oh, langsung saja karena keterbatasan tempat ya. Q3 sama dengan ini apa namanya Q3 ditambah 5 kan sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 3. Artinya Q3 sama dengan Q3 sama dengan minus 2. Nah, sehingga diperoleh bahwa nilai V-nya supaya arahnya berlawanan itu adalah, bentar saya lupa. Berapa nih? Min 7, min 4, dan min 2. Itu adalah min 7, min 4, min 2. Min 7, min 4, dan min 2. Jadi diperolehnya seperti ini.
Nah, oke, nah yang kedua, kita diminta menentukan skalar alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 kalau ada supaya persamaan vektor ini terpenuhi. Ya, ini yang kedua ya, diketahui. Ini ada persamaan alfa 1, min 2, 9, 6. Kemudian ditambah alfa 2, min 3, 2, 1, ditambah alfa 3, 1, 7, 5, 0, 5, 4. Nah, itu ya. Oke, jadi yang pertama kita tuliskan dulu bagian-bagian alfa satunya. Tapi ke bawah ya. Jadi ini min 2 alfa 1. Kita akan menggunakan cara mencari yang serupa dengan cara mencari solusi dari SPL. Nah, ini 9 alfa 2, ini 6 alfa alfa 1. Ini ditambah langsung saja min 3 alfa 2 tambah 2 alfa 2 tambah alfa 2. Ini ditambah alfa 3 tambah 7 alfa 3 ditambah 5 alfa 3. Ini 0, 5, 4. Jadi itu ya. Nah, mencari alfa 1 alfa 2-nya tinggal dibuat matriks yang diperbesar. Nih kita pakai OBE ya. Min 2, min 3. 1, 9, 2, 7, 6, 1, 5. Nah, ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3. Dengan ini dibuat matriks. Nah, nanti matriks diperbesarnya adalah menggabungkan ini dan ini, di-OBE-kan. Nanti dapat hasilnya ya. Kalian coba sendiri, ini dapat OBE, nanti dapat alfa 1, alfa 2, dan alfa 3-nya. Nah, ini yang kita lanjutkan ya. Kita ke nomor yang 3. Nomor 3 itu diketahui P-nya itu adalah titik 2, 3, min 2. Kemudian Q-nya itu adalah 7, min 4, 1. Oke, cari titik tengah ya. Cari titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan titik P dan titik Q. Oke, nah misalkan saya tulislah taruh U gitu ya. U itu adalah vektor yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik P dengan titik Q yang tadi diminta ini ya. Nah, ruas garis yang menghubungkan P dan Q, saya tulis vektor U. Artinya, kalau saya mau cari vektor U, caranya dengan yang Q dikurangi yang P ya. Ini 7. Jadi balikan lagi. Oke, 7 dikurang 2, min 4 dikurang 3, 1 dikurang 2. Gitu ya. Nah, itu kalau dicari titik PQ-nya itu adalah jadi ini berapa? 5, min 4, min 7, dan 1. Ya, nah itu adalah titik yang dihubungkan ya. Titik yang dihubungkan dengan PQ yang dihubungkan oleh PQ. Saya tuliskan U gitu ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah titik tengah ya, titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan P dan Q. Artinya si tengah-tengahnya itu berapa gitu ya. Nah,
caranya adalah kita misalkan, ya, karena kita nggak tahu ya, kita misalkan bahwa titik tengah yang menghubungkan P dan Q itu saya notasikan dengan XA gitu ya, atau ada vektor namanya XA, kemudian YA misalkan, dan ZA misalkan ya, titik itu. Untuk mencari entry-entry ini atau elemen-elemen dari vektor ini adalah titik tengah, di satu titik tengah dari vektor yang menghubungkan atau ruas garis yang menghubungkan P dan Q itu diperoleh dengan cara nih, ini saya mencarinya masing-masing elemennya ya. Jadi misalkan ini X ya, saya tulisnya X, P, YP, ZP, ini XQ, YQ, dan ZQ. Nah, XA itu diperoleh dengan cara menjumlahkan XP dan XQ dibagi dengan 2 gitu ya. Kan titik tengah artinya kita membagi duanya sama besar ya. Jadi XP tambah XQ itu adalah 2 ditambah 7 dibagi 2, atau ini jadi 9 dibagi 2, 4,5 gitu ya. Kemudian XB itu sama dengan YA itu adalah YP ditambah YQ dibagi dengan 2. Maaf, ini Q-nya besar. Jadi YP 3 dikurangi 4 dibagi 2. Ini min setengah. Ya, mau pakai bentuk pecahan juga boleh. Kemudian yang terakhir, Z dari A itu adalah ZP ditambah ZQ dibagi 2 juga. Ya. Jadi ini Z-nya min 2 dikurangi 1 ya. Ditambah 1 dibagi 2 sama dengan min 2 ini min setengah juga. Nah, sehingga titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan P dan Q itu adalah, saya tuliskannya misalkan PR gitu ya. Titik tengahnya itu adalah yang tadi 4,5, 0,5, min setengah kok 0,5, dan min setengah juga. Gitu ya. Jadi 4,5, min setengah, dan min setengah. Itu adalah titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan P dan Q. Nah, kenapa kita menggunakan ini supaya lebih jelas ya. Jadi saya punya P, saya punya Q ya. Ini P, vektor P, ini vektor Q. Maaf, ini kan ruas garis ya, jadi si P-nya P dan Q. Nah, kita mau mencari ruas garis yang ini, ruas garis yang menghubungkan P dan Q. Boleh jadi atau gambarnya tidak perlu seperti ini, yang paling simpel saja. Kita bisa buat titik, karena ini bentuknya sudah titik ya, ini P, ini Q, ini cari titik tengahnya gitu ya, titik tengahnya seperti itu. Titik tengah berarti setengah dari penjumlahan dari vektor P dan Q. Nah, selanjutnya yang diminta adalah cari titik ruas ya, cari titik ruas dari garis yang menghubungkan P dan Q yang berada di 3/4 dari jarak P ke Q. Ya, jadi 3/4 jarak dari P ke Q. Artinya kita mencari yang jaraknya misalkan P dan Q-nya segitu, tinggal tambahkan dengan 3/4-nya lagi gitu ya. Nah, di sini kita kita buat dulu aja tulisannya ya. Jadi caranya dilakukan dengan cara yang serupa ya, cara yang serupa. Jadi kita cari
XB gitu ya. XB itu adalah XP ditambah sesuatu lah, skalar lah. K dikalikan XQ ya, dibagi dengan 1 ditambah K. Ya, jadi ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari titik ya, cari titik yang menghubungkan P dan Q yang adanya ya, titik yang menghubungkan P dan Q yang adanya di 3/4 jarak dari P ke Q. Ya. Nah, karena yang kita cari 3/4-nya, nah si K ini adalah 3/4-nya nih. Ini 3/4-nya kita ganti ke K. Jadi di sini XP-nya tadi berapa ya? XP-nya itu adalah 23 min 2. XP-nya ini coba. XP-nya X-nya 2. Si K-nya itu adalah 3/4 ya, dikalikan dengan XQ. XQ-nya itu adalah 7. Ya, XQ-nya itu adalah 7. XQ-nya 7. Kemudian ini dibagi dengan 1 plus 3/4. Nah, ini lumayan juga ya bentuknya. 2 ditambah 21/4 dibagi 7/4. Atau kalau misalkan ini saya buat per 4 juga, ini jadi 4/2, 8/4 ya, ditambah 21/4 dibagi 7/4. Atau sama dengan 29/4 dibagi 7/4. Kalau saya tulis ke atas itu ya 29/4 dikali 4/7 gitu kan. Nilainya habis. Jadi isinya 29/7. Artinya si XB-nya titiknya adalah 29/7. Nah, kemudian untuk YB juga dilakukan dengan cara yang serupa. Jadi YB itu adalah YP ditambah K kali YQ dibagi dengan 1 ditambah K. Ya, dengan cara yang serupa kalian bisa memperoleh ininya berapa. Kemudian ZB sama ZP ditambah K kali ZQ dibagi 1 ditambah K. Gitu ya. Jadi bisa dicoba. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sifat-sifat, kita akan terlalu bahas terlalu detail, tapi dari vektor-vektor untuk DR2 dan R3 itu sifatnya seperti ini, komutatif, kemudian kalau dijumlahkan dengan vektor 0 dia tidak berubah, kalau dikalikan skalar kita bisa menukar-nukar perkalian skalarnya, kemudian ini kalau dijumlahkan juga sama, jadi KU tambah LU, ya, dan seterusnya. Ini masih sifat-sifat yang cukup sederhana gitu ya. Nah, ini juga sudah saya singgung pekan lalu. Jadi kalau misalkan saya punya U, vektornya di R2, V-nya di R3 gitu ya. Jadi masing-masing panjang dari vektor-vektor tersebut itu dapat dicari dengan mengakarkan kuadrat dari masing-masing elemennya. Jadi kalau untuk yang U, panjangnya atau normnya ya, panjang atau norm dari satu vektor. Jadi kalau ditanya panjang itu kita mencari norm ini. Ini notasi ini disebut dengan norm. Nah, tinggal dikuadratin aja terus diakarkannya. Ini kalau untuk EU2, ini untuk di R2, ini di R3. Nah, sebagai catatan adalah kalau P1 titiknya ini, P2 titiknya ini di R3, maka jarak antara kedua norm tersebut adalah tinggal cari selisihnya gitu ya, selisih antara jarak antara P2 dengan P1 itu jadi P2 dikurang P1 ya, kita dapat vektornya, kemudian tinggal dinormkan. Kemudian kalau suatu vektor yang panjangnya 1 itu disebut dengan vektor satuan. Jadi kalau kita diminta mencari vektor satuan, artinya kita cari dulu panjangnya harus sama dengan 1. Oke, kita coba sedikit aja ya beberapa contoh sekali nih. Nah,
Anggaplah misalkan kita punya suatu vektor min 1, 2, 5. Cari semua skalar sehingga KV-nya itu sama dengan 4. Nah, kita cari dulu K V-nya itu sama dengan K dikalikan vektor min 1, 2, 5. Nah, kita punya min K, 2K, dan 5K. Nah, yang diminta adalah berapa K-nya supaya norm dari KV itu sama dengan 4. Jadi kita cari ini K kuadrat ditambah 2K kuadrat, jadi 4 ya. Maksudnya 2K dikuadratkan ditambah 25K kuadrat. Sama dengan 4. Nah, untuk simplifikasi kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas. Diperoleh K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 25K kuadrat sama dengan 16. K kuadratnya keluarin. Ini dapatnya 1 tambah 4 tambah 25. Maaf. Atau kita bisa langsung aja sebenarnya ya. Jadi berapa nih? 5, 30K kuadrat. Sama dengan 16, berarti K-nya 16 per 30. Berarti K-nya itu adalah plus minus akar dari 16 per 30. Gitu ya. Nah, yang kedua, tunjukkan bahwa V adalah sembarang. Jika V adalah sembarang vektor tan 0, maka 1 per V adalah suatu vektor satuan. Ini saya kasih gambaran secara singkatnya saja. Jadi misalkan gitu ya. Misalkan karena V-nya sembarang, kita tulis V-nya ya V1, V2. Gitu ya. Jadi belum ada entry secara spesifik. Kemudian yang mau kita tunjukkan adalah bahwa 1 per V dikalikan V itu vektor satuan atau tadi panjangnya adalah 1. Jadi misalkan ini sama dengan A ya, berarti si A ini normnya sama dengan 1. Ya. Ini kan ini angka, ini skalar. Ya karena panjang suatu vektor pasti skalar. Ini vektor dikalikan skalar maka dia akan dapat vektor juga. Ya. Nah, di sini kalau misalkan saya mau coba uraikan, jadi ini isinya V1, V2, di mana nih? Atau boleh V3 gitu ya, tinggal digunakan cara yang serupa. Ini adalah akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, ya. Atau ini bisa saya tuliskan V1 per akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, dan V2 per akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Jadi vektornya itu ini. Si ini itu ya. Nah, kalian cek bahwa ini dia akan menghasilkan vektornya 1, normnya 1. Coba ini secara garis ini aja ya. Tapi nanti pada saat kalian menjawab soal-soalnya tidak boleh kayak gini ya, harus rinci dan tersusun rapi. Ini hanya memberikan gambaran bagaimana cara menjawabnya gitu ya, supaya tidak terlalu bingung. Nah, ini kan dikuadratkan tuh. V1 kuadrat dibagi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V2 kuadrat dibagi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Nah ya. Nah, kita lihat ini kan tambah atas tambah jadi sama kan? Sama dengan 1. Gitu. Cukup simpel ya, nanti kalian rapikan lagi latihan-latihannya, dikumpulkan di live. Nah, cari vektor satuan yang mempunyai arah yang sama dengan V. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Ya. Artinya, kalau seperti yang tadi disinggung, kita cari vektor yang searah dengan V, kita cari K kali V. Ya, K-nya harus positif ya, mau berapapun. Ya, karena di sini cari vektor satuan yang punya arah sama, kita cukup pilih satu konstanta yang ininya positif gitu ya. Jadi, tulis dulu aja, ini 3K, 4K. Nah, cari panjangnya. KV itu harus sama dengan 1. Nah, ini dikuadratkan. Maksudnya ditulis lebih rinci lagi. Jadi 9K kuadrat ditambah 16K kuadrat. Sama dengan 1. Kalau dikuadratkan masing-masing ruas, kita masih punya 25K kuadrat sama dengan 1. Jadi K kuadrat sama dengan 1 per 25. Hanya artinya plus minus 1/5.
Jadi nilai K yang memenuhi adalah 1/5 supaya arahnya sama. Nah, ini kalau arah berlawanan ingat K-nya negatif. Kalian tinggal coba dengan cara yang serupa ya. Nah, kemudian ini adalah sudut. Saya coba ulangi lagi dari apa yang sudah saya sampaikan pekan lalu. Misalkan U dan V itu adalah vektor tan 0 di R2 atau R3. Sudut, ini bukan berarti R2 pangkat 3 ya. Maksudnya bisa R2 atau R3. Sudut antara U dan V adalah sudut theta yang memenuhi bahwa si tetanya itu berada di antara 0 dan pi. Nah, ini kalau misalkan U dan V itu adalah vektor di R2 dengan kondisi sudutnya antara 0 dan pi per 2, sudut antara U dan V itu hasil kali titik dan hasil kali dalam atau hasil kali dalam Euclid atau dot product gitu ya, dot product dari U dan V didefinisikan seperti ini. Dia akan sebesar norm U dikalikan norm V dikalikan cos theta. Kalau dua-duanya itu tidak nol, nah tapi kalau misalkan U dan V-nya itu sama dengan 0, ya kalau U dan V-nya itu sama dengan 0, maka jadinya adalah 0. Ya, jadi tidak perlu dicari repot-repot. Kalau dua-dua vektornya itu adalah 0, maka dia 0. Nah, contoh misalkan cari hasil kali titik antara U dan V, U-nya sama dengan 001, V-nya 0,2,2 gitu ya, 0,2,2. Sudutnya tetanya diketahui 45 derajat. Nah, mencari hasil kali titik itu sama dengan norm U dikalikan norm V kali cos theta. Ini norm U-nya tinggal dicari, ini ya, itu adalah, saya tuliskan saja, kemudian ini 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat cos minus 45. Ini adalah akar 1 dikalikan akar 4 tambah 4, 8 cos 45. Nah, tinggal cari berapanya, dilanjutkan, nanti bisa dapat. Nah, ini mohon maaf, jadi masih ada sedikit error-error dari slide-nya ya, jadi ada yang diperhatikan gambar, tapi gambarnya nggak ada. Ya, nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa hubungan yang tadi itu berlaku. Jadi rumusnya bisa kita gunakan ini. Ini yang biasa kita gunakan ya. Jadi pekan lalu kita gunakan ini juga. Atau dengan kata lain, kita kalau mau mencari hasil kali titik dari dua buah vektor, ya cukup kalikan titik-titik yang bersesuaiannya, kemudian jumlahkan. Ya, ini nggak usah terlalu detail. Juga sudah. Ini hanya beberapa ketentuan atau beberapa sifat. Kalau misalkan saya mencari hasil kali titik antara U dengan dirinya sendiri, ya sama aja dengan norm U dikuadratkan. Ya. Kemudian jika U dan V vektor tan 0, kemudian theta sudut di antaranya, theta itu lancip. Kalau hasil kali titiknya itu lebih besar dari 0, tumpul. Kalau lebih kecil dari 0, maka kalau dia tetanya pi per 2, hasil kali titiknya akan sama dengan 0. Ini silakan kalian coba cari ya, cari sudut yang terbentuk antara vektor U dan V dan W, serta U dan W dengan menggunakan rumus yang tadi kita bahas. Oke, selanjutnya vektor-vektor yang tegak lurus, artinya kalau saya punya suatu vektor, misalkan bentuk vektornya seperti ini. Vektor ini ya sesuai dengan namanya gitu ya. Kemudian ini, nah ini ya ini pura-puranya ini tegak dan lurus gitu ya. Jadi dia akan tegak lurus kalau sudutnya adalah 90 derajat ya. Atau di sini disebut vektor-vektor yang tegak lurus itu disebut dengan vektor-vektor ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus. Dua vektor U dan V dikatakan ortogonal kalau hasil kali titiknya sama dengan 0. Jadi kalau hasil kali titik dari dua vektor tersebut 0,
maka dia disebut dengan vektor ortogonal, atau notasinya pakai ini nih, pakai perp. Kayak apa ya? Ya seperti inilah. Ini tegak, lurus, ya. Jadi notasinya ini ya. Nama notasinya ini adalah PERP. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kalian diminta untuk cari vektor-vektor yang tegak lurus, nanti kita harus cari dulu hasil kali titiknya harus sama dengan 0. Ini adalah beberapa sifat yang berlaku di hasil kali titik. Artinya, nih, ini yang kemarin saya singgung. Apakah hasil kali titik itu bersifat komutatif? Untuk di R2 dan R3 dia sifatnya komutatif, ya. Di R2 dan R3 sifatnya komutatif, artinya U dot V sama dengan V dot U. Itu juga sudah kita tunjukkan pada latihan di kelas kemarin. Nah, ini juga sifatnya distributif, ya. Jadi U dot V tambah W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Kemudian kalau ada skalar, sama aja kita geser-geser skalarnya. Nah, U dot V itu akan selalu lebih besar dari 0 kalau V-nya tidak sama dengan 0. Dan kondisi sama dengan 0 hanya akan diperoleh pada saat, mohon maaf, ini V dot V ya. V dot V itu nilainya akan selalu besar sama dengan 0 dan tidak akan 0 akan 0 pada saat si V-nya itu 0. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masih ada beberapa bahasan lagi. Suatu vektor tak 0U itu dapat didekomposisi atau dipecah gitu ya. Jadi saat saya punya dua vektor tersebut bisa dipecah jadi jumlah dua vektor. Misalkan saya punya vektor isinya 1, 2, 3. Nah, itu bisa saya pecah jadi 1. Ini nih gambar ini sederhana aja ya. Misalkan saya punya vektor V isinya 1, 2, 3. Nah, ini tuh bisa dipecah. Contoh ya, yang paling sederhana 1, 0, 0, 0, 2, 0, ditambah gitu. Ini kalau dibikin 3, 0, 0, 3. Ini adalah dekomposisi, jadi dipecah gitu ya. Nah, penjumlahan, kalau dibikin penjumlahannya 2 ya berarti 2. Nah, mohon maaf juga ini juga banyak kata-kata perhatikan gambar, tapi gambarnya tidak muncul. Tapi ini nggak terlalu apa namanya, tidak terlalu signifikan terhadap apa yang akan kita pelajari. Jadi walaupun kita skip gambarnya juga masih tetap dapat konsepnya ya. Nah, jadi misalkan saya punya W1 tambah W2 ya, itu sama dengan W1 ditambah U dikurang W1, karena W2-nya itu adalah U dikurang W1, maka dia akan sama dengan U. Nah, ini kita langsung masuk ke teoremanya saja ya, ini atau rumus yang mau kita pakai. Kalau saya punya vektor U ya dan vektor A di ruang R2 atau R3 dan A-nya itu bukan vektor 0, maka proyeksi U, ini namanya proyeksi ya, proyeksi U terhadap vektor A itu sama dengan hasil kali titik antara U dan A dibagi dengan panjang atau kuadrat dari panjang A dikalikan dengan vektor A. Ya, atau ini disebut juga komponen vektor U yang sejajar dengan vektor A. Ya. Jadi kalau kita diminta mencari komponen vektor U yang sejajar dengan vektor A, yang kita cari adalah ini, proyeksi ortogonal U terhadap A. Rumusnya ini. Nah, di sisi lain, kalau kita diminta untuk mencari komponen vektor U yang ortogonal dengan A, nih kalau ini yang sejajar, ini yang ortogonal, kita mencarinya adalah vektor U dikurangi dengan proyeksi yang tadi. Jadi, vektor U dikurangi dengan komponen yang sejajarnya. Nanti kita peroleh komponen vektor U yang ortogonal dengan A. Ini disebut juga, satu keseluruhan ini disebut dengan proyeksi ortogonal. Ya. Nah, sebagai catatan, panjang ya, panjang ini hanya kesalahan penulisan panjang karena ini norm juga disebut, jadi kita tidak perlu menuliskan kata-kata norm. Ini itu disebut norm notasi ini. Panjang dari proyeksi U terhadap A itu sama dengan ya tinggal dicari
harga mutlak dari hasil T kali titiknya dibagi dengan normnya, ya. Atau bisa juga pakai rumus kalau kita taunya U, ya, kita tahu U, kita tahu tetanya, ini lebih mudah menggunakan ini. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai ini atau ini kalau mau mencari panjang dari proyeksinya. Jadi proyeksi U terhadap A itu adalah komponen U yang sejajar dengan A. Nah, kalau yang komponen U yang tegak lurus dengan A, tinggal dikurangi. U dikurangi dengan proyeksi ortogonal U terhadap A. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1 ya. Untuk contoh nomor 2 nanti kita bahas di belakang ada. Misalkan U adalah 21 min 3 nih. U-nya 21 min 3. U-nya itu adalah 21 min 3. 2 min 1, 3. Kemudian V-nya itu adalah 4 min 1, 2. Nah, cari komponen vektor U yang sejajar dengan A. Artinya yang mau kita cari adalah komponen vektor U itu adalah proyeksi U terhadap A. Jadi komponen U yang sejajar dengan A. Rumusnya adalah hasil kali titik U dan V. Sorry. Ini harusnya bukan A ya. Harusnya cari V. Cari komponen U yang sejajar dengan vektor V. Nah, proyeksi U terhadap V. Gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah ini. U dikalikan titiknya yang bawah ya, yang jadi indeksnya. Kemudian yang jadi di bagian bawah, si penyebutnya itu adalah A-nya yang jadi indeks. Nah, jadi di sini, ini rumusnya jadi U dot V dibagi dengan norm V. Gitu ya. Jangan lupa dikuadratkan, dikalikan dengan V vektornya. Oke. Kita coba cari, U dot V itu adalah mengalihkan masing-masing ruasnya kemudian dijumlahkan. Jadi ini 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2 dibagi norm dari itu tapi dikuadratkan. Artinya kan kalau norm itu kan rumusnya akar, ini kan normnya adalah akar sesuatu yang tadi ya. Nah, kalau ada kuadratnya artinya si normnya hilang. Jadi kita cukup tuliskan kuadrat dari masing-masing komponennya. Nah, jadi 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan dengan vektornya. Min 1, 2. Nah, kita operasikan dulu yang ini. Ini 8 ditambah 1 tambah 6. Dibagi 16 tambah 1 tambah 4 dikali 4 min 1, 2. Ini dapatnya 15 dibagi 21 ya. 4 min 1, 2. Nah, boleh dituliskan seperti ini. Boleh juga sih ininya dimasukin ke dalam boleh. Tapi untuk lebih simpelnya cukup masukkan ini saja. Ya. Nah, jadi komponen vektor U yang sejajar dengan vektor V itu adalah ini. Nah, selanjutnya yang diminta di soalnya adalah cari komponen vektor U yang tegak lurus dengan A. Nah, cari komponen vektor U yang tegak lurus dengan A, tinggal apa tadi rumusnya? U dikurangi proyeksi U terhadap V. Itu salah ya, bukan A, harusnya V. Jadi, U-nya itu adalah 2 min 1, 3 dikurangi yang tadi 15 per 21. Berapa tadi? 4 min 1, 2. Ini adalah 4 min 1, 2. Tinggal kalian operasikan aja berapa hasilnya. Ya. Seperti itu. Apabila ada yang masih belum difahami, nanti kita bahas pada sesi Zoom. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan di R3. Ini khusus R3 ya. Kalau tadi R2 dan R3 masih masuk di sini, hanya khusus berlaku di R3. Kalau di R2 dan R3 itu ada yang namanya hasil kali titik, ya dua-duanya bisa. Nah, hasil kali silang yang di sini itu hanya didefinisikan untuk R3. Ya, hanya untuk R3.
Kita lihat dulu, misalkan U isinya adalah seperti ini, U1, U2, U3, V-nya adalah V1, V2, V3. Nah, hasil kali silang antara U cross V, ya, atau namanya bilangnya cross, U cross V adalah vektor yang didefinisikan oleh ini. Jadi ini vektor nih, notasi vektor, di mana komponen pertamanya itu adalah determinan dari matriks ini. U2, U3, V2, V3. Kemudian yang kedua ini adalah minus U1, U3, U1, U3, kemudian V1, V3, dan yang terakhir U1, U2, V1, V2. Gitu ya. Jadi supaya mudah mengingatnya gitu. Untuk di komponen yang pertama, yang komponen yang ada itu, komponen matriks yang ada itu hanya komponen selain satu. Jadi si satunya nggak ada. Kan di sini nggak ada U1 ya. Jadi U1 dan U1 nggak ada, jadi kita cari determinannya untuk komponen yang 2 dan 3. Untuk entry yang kedua, carinya 1 dan 3, tapi ada tandanya negatif. Dan yang terakhir, untuk komponen yang terakhir atau komponen yang ketiga, kita buang yang indeks 3-nya. Jadi cuma melibatkan indeks 1 dan indeks 2. Oke, ya itu cara cepat. Nah, misalkan nih, diminta di sini tentukan hasil kali silang antara U, di sini U-nya sama dengan 122, kemudian V-nya itu sama dengan 301. Nah, dicari U cross V. Ya, U cross V. Jadi bisa berbeda V cross U. Jadi tolong sangat diperhatikan urutannya ya. Ini untuk yang pertama nih. Untuk yang pertama, karena di sini tulisannya U dulu, maka komponen yang di sini yang didulukan U juga. Sebaliknya kalau misalkan ininya V dulu, V cross U, berarti di sini V dulu, gitu ya. Oke. Yang ini, nah, U-nya ini bagian pertama, berarti yang ada hanya entry yang kedua saja, kedua dan ketiga saja, yang pertama tidak ada. Jadi ini 2, 2, 0, 1. Kemudian ini minus determinan dari, nah ini entry yang kedua, berarti yang keduanya nggak ada, 1, 2, 3, 1. Dan yang terakhir, yang tiganya nggak ada nih, 1, 2, 3, 0. Tuh. Nah, ini diperoleh berapa nih? 4 ya. Kemudian ini 1 dikurangi 6, min 5 jadi 5 positif. Ini min 6. Nah, ini adalah hasil kali silang. Gitu ya. Jadi hasil kali silang itu bentuknya vektor. Kalau hasil kali titik isinya skalar. Jangan sampai tertukar. Ini adalah sifat-sifatnya. Ini saya tidak terlalu bahas secara detail. Silakan pelajari sendiri saja. Ini cukup mudah rasanya, tidak perlu. Jadi dia berlakunya masih sederhana gitu ya, tidak memerlukan komponen-komponen yang rumit. Nah, supaya kalau triknya, kalau misalkan kalian lupa gitu ya mau menggunakan rumus ini, memang yang pertama harus banyak latihan, tapi yang kedua cukup uraikan saja dari ininya gitu ya, dari rumus asalnya. Nanti akan terurai sendiri bahwa nanti hasilnya 0 nih. U dot cross V sama dengan 0 itu nanti bisa diuraikan dengan secara langsung. Gitu. Jadi kalian tidak perlu mengingat. Misal di soal diminta cari U dot U cross V sama dengan apa? Nah, terus kalian, aduh sifatnya apa ya, lupa. Nah itu nggak perlu panik, yang tinggal uraikan dari sini aja. Jadi U cross V apa? Terus didotkan, gitu ya. Dibuat rinci saja. Nah, nih. Kemudian lihat, ini yang tadi saya bilang bahwa U cross V itu tidak sama dengan V cross U. Jadi kita harus betul-betul perhatikan urutan mana yang harus kita tuliskan pada saat mencari determinannya. Dan di sini dituliskan bahwa U cross V itu samanya dengan minus V cross U. Dan seterusnya, sifatnya bisa kalian pelajari sendiri. Itu cukup mudah. Nah, sebagai catatan, vektor-vektor yang ada di R3 ya,
itu bisa dituliskan sebagai apa ya, kombinasi gitu ya, kombinasi dari vektor-vektor satuan I. Jadi I bar itu ini tuh bentuknya sudah baku ya, jadi nggak diganti jadi PQR, S gitu atau ABC enggak ya. Tapi ini kita punya pakem lah ya, kita pakem bahwa vektor satuan I bar itu isinya adalah ini 100, kemudian J bar itu adalah 010 dan K bar itu adalah 001 ya. Jadi setiap vektor yang ada di R3 bisa dituliskan sebagai apa namanya, vektor satuan. Jadi ini misalkan ya, saya punya vektor ini aja. Nah, ini itu tuh bisa dituliskan jadi vektor satuannya gini. 4i ditambah 5j ditambah minus 6. Nah, tapi ada yang menuliskannya kadang-kadang topi, kadang-kadang bar. Ya, jadi sama seperti ini. Kita coba latihan yang ada di sininya. Tentukan U cross V dan nyatakan hasilnya dalam vektor satuan jika U-nya itu adalah 1, 2, min 1, dan V-nya adalah 3, 0, 1. Jadi, U cross V itu sama dengan, tadi ya, determinan, ini yang pertamanya nggak dipakai jadi 2, ini kok jadi, berapa sih ini? Min 1 ya, ini salah. 2, min 1, 0, 1, ini ingat minus, minusnya itu adalah 1, min 1, 3, 1, yang terakhir 1, 2, 3, 0. Nah, gini ya. Tinggal cari 2, ini minus 1 ditambah 3 jadi 4, ini minus 4, 0, ini min 6. Nah, dalam vektor satuan, ini bisa kita pecah jadi gini nih. 2, 0, 1, 0, 0, ditambah, atau gini awalnya ya, awalnya seperti ini nih. Ini tuh bisa kita pecah, kalau di rincinya ya, kalau cara cepatnya langsung aja sih. Ini jadi 2i, tambah min 4j, dikurang 6k. Ini adalah vektor satuannya. Tapi ceritanya itu awal mulanya bisa dapat ini kita dekomposisi 2, 0, 0 gitu ya, ditambah 0, min 4, 0, ditambah 0, 0, 6. Nah, ini duanya bisa dikeluarin, jadi 1, 0, 0, karena kita melibatkannya vektor satuan, jadi di sini harus cuma ada angka 1. Ini min 4, 0, 1, 0, dan ini, ini 6, min 6 ya, min 6, 0, 0, 1. Ya, yang ini adalah I, yang ini adalah J, dan yang ini adalah K. Nah, gitu ya. Jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, oke. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor ini, maka U cross V adalah luas jajar genjang yang dibentuk oleh U dan V. Jadi, sini ya kalau saya kasih gambaran, U panjang dari U cross V ya, panjang dari atau nom dari U cross V itu sama dengan luas jajar genjang. Luas jajar genjang kan gini nih. Luas jajar genjang yang ditentukan oleh U dan V. Nah, seandainya jajar genjang ini saya bagi 2, jadi gini. Artinya di sini saya punya 2 buah segitiga, atau mau dipotongnya gini arahnya gitu. Sama aja. Ya, jadi jajar genjang kalau dibagi 2 jadi segitiga. Artinya kalau kita mencari luas jajar genjang pakai rumus ini, tapi kalau mau mencari luas segitiga tinggal setengah dikalikan ini. Ya. Itu sama dengan luas segitiga yang ditentukan oleh U dan V. Kita lihat di contoh yang pertama.
Tentukan luas segitiga yang dibentuk oleh titik-titik P1, P2, P3. Nah, lihat di sini kita perlu dua buah titik. Artinya di sini kita perlu dua buah vektor. Di sini baru ada titik, ya. Kita cari dulu. Misalkan kita tentukan yang mau titik yang jadi tumpuan apa, ya. Jadi langkah pertama, pilih titik yang menjadi tumpuan, bebas. Mau P1, P2, P3 hasilnya akan sama aja. Jadi misalkan taruhlah saya pilih P1 jadi tumpuan, ya. Jadi langkah pertama ini nomor 1 ya. Pilih P1 tumpuan A, atau ini dari awal aja. Supaya lebih rapi, ini diketahui P1 ini titiknya 2, 2, 0, P2 itu adalah min 1, 0, 2, P3 itu 0, 4. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi agak potong lagi. Nah, misalkan P3 itu tadi 043. 043 ya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu yang ditanyakan adalah luas segitiganya yang dibentuk oleh titik-titik ini. Nah, kita pilih dulu titik tumpuannya, pilih misalkan P1 jadi titik tumpuan. Bebas ya, mau titik P1 atau P2 atau P3. Ya, kalau titik P1 tumpuan artinya semua titik berawal dari P1. Kita kan perlunya dua vektor ya. Kita harus cari P1 P2 dan P1 P3. Ya. Nah, P1 P2 ini tinggal P2 dikurang P1 sama dengan langsung aja vektornya min P2 dikurang P1 min 3 min 2 2 ya. Kemudian P3 dikurang P1 itu adalah min 2 2 3. Nah, ini adalah vektor, taruhlah misalkan ini saya tulis vektor U, ini vektor V. Ya. Nah, vektor U, vektornya V-nya sudah dapat. Jadi luas segitiganya itu adalah setengah kali, supaya biar lebih simpel kita cari dulu U cross V-nya. U cross V ya, itu sama dengan yang tadi. Ini adalah min 22, 23 minus ini min 32, min 23 dan terakhir min 3 min 2, min 2, 2. Ini sama dengan min 6 dikurangi 4, min 10, min 9 ditambah 4 jadi 5, minus min 6 ditambah 4, 2. Ya, ini adalah U cross V-nya. Sekarang cari U cross V, norm U cross V, tinggal akar dari min 10 kuadrat. Ini saya tulis 10 kuadrat saja, minusnya langsung nggak ada. Ini juga 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau sama dengan 100 tambah 25 tambah 16. Jadi 100, berapa nih? 141 ya. Ini akar 141. Nah, luas segitiga yang dicari adalah setengah dikalikan U cross V. Norm U cross V jadi setengah akar 141. Ini adalah luasnya. Ya. Nah, oke. Lanjutkan. Di sini diketahui hasil kali skalar ganda U1, hasil kali skalar gandanya perkalian maksudnya ya. U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W. Ini adalah seperti ini. Hitung U dot V cross V kalau, ini kalian coba sendiri ya, tinggal masukin rumus. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan pada saat sesi Zoom. Ini juga sama. Nah, luas jajar genjangnya, kalau tadi luas segitiga kita perlu setengah, maka luas jajar genjang itu tidak perlu kita pakai setengahnya. Ya.
Ini sebenarnya catatan saja, bukan lanjutan soal. Ada sedikit kesalahan, ini harusnya catatan saja. Jadi ini terkait dengan volume parallel pipe gitu ya. Jadi kalau kita punya apa namanya di U3, di R3, nilai mutlak dari U1, U2, yang pertama itu kalau di R2 ya, R2 itu harga atau determinan dari sini ya, apa namanya, harga mutlaknya sama dengan luas jajar genjang di R2. Jadi kita cukup cari determinan dari matriks yang dibentuk oleh vektor-vektor yang ada di R2 ya, itu adalah luas jajar genjang. Nah, sedangkan untuk di R3 nilai mutlak dari ini harga determinannya itu sama dengan volume parallel pipe. Parallel pipe yang dibentuk oleh vektor-vektor ini ya. Nah, ini rumusnya itu jadi seperti ini, U dot V cross V sama dengan plus minus volumenya ya. Tergantung dari sudut yang dibentuk oleh V cross V. Ini juga beberapa sifat. Ternyata dia hasilnya sama dengan 0 ya, yang U dot V cross V. Oke, ini latihan soalnya, silahkan dicoba. Ada beberapa hal yang masih agak ambigu ya untuk soal nomor 2 dan 3. Nanti saya coba cek dulu. Jadi kalian cukup coba kerjakan yang nomor 1 dulu saja ya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah garis dan bidang di R3. Persamaan bidang dapat dibentuk dari suatu titik ya. Kita punya suatu titik P ya, kayak tadi S0, Y0, Z0 yang dilaluinya dan sebuah vektor normal tak 0 ya. Vektor normal tak 0 saya notasikan dengan N. Nah, misalkan P itu terletak dalam sebuah bidang, maka persamaan bidangnya tinggal dikalikan N dikali hasil kali titik antara N dengan P0, vektor P0 ke P. Ya, itu harus sama dengan 0. Oke, nah misalkan saya punya titiknya itu adalah 3-17, kemudian vektor normalnya itu 4, 2, 5, maka persamaan bidangnya yang melalui titik tersebut tinggal kalikan 4, ini X-3, X-nya itu kan ya X saja gitu ya. Kita kan mencari persamaan, jadi X dikurangi 3, ini seperti ini aja. Jadi kalau saya buat rinci, kan rumus persamaannya itu adalah N dot P0 ke P. P0-nya tahu, N-nya tahu, si P-nya itu yang mau kita cari persamaan. P-nya kan isinya cuma X, Y, Z. Sedangkan mau mencari P0P itu sama dengan P dikurang P0. Ya. Jadi kalau saya punya P0-nya tahu berarti X min, kalau di sini kan X-nya 3, X min 3. Terus Y min 1, Y plus 1, dan 7 min kan 7 Z ya. Z min 7. Nah, kemudian dikalikan dengan titik dengan vektor normalnya. Di situ vektor normalnya adalah 4, 2, min 5. N dot P0P itu sama dengan, saya tulis saja dulu, 4, 2, min 5 dot X min 3, Y plus 1, Z min 7. Pakai konsep hasil kali titik tinggal kalikan 4 X min 3 ditambah 2 Y plus 1 ditambah min 5 Z min 7 ya. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi persamaannya ini nanti hapus. Jadi persamaannya, kesimpulannya persamaannya itu adalah 4 X min 3 ditambah 2 Y plus 1 ditambah min 5 Z min 7 yang harus sama dengan 0. Nanti dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Gitu ya. Nah, kalian bisa coba persamaan bidang yang melalui titik ini.
Misalkan kita mau mencari persamaan bidang yang melalui titik-titik P1, P2, dan P3, kita bisa menemukannya dengan cara mensubstitusikan persamaan umum, ya persamaan bidang itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, atau dengan cara kita cari dulu vektor normalnya, ya. Caranya yang pertama, anggaplah ada suatu garis gitu ya di R3, saya tulis L yang melalui P0 yang melalui P0 dan sejajar dengan vektor V. Nah, ini juga banyak gambar yang nggak muncul, mohon maaf ya. Jadi si garis L itu terdiri dari titik-titik dari P, ya P dari si P yang titiknya itu X, Y, Z, dan vektor P0 P itu akan sejajar dengan V, artinya akan ada skalar T sehingga P0 P itu sama dengan T dikalikan V. Nah, dalam komponen kita bisa tuliskannya kayak tadi, karena si P0 P itu kan cara nyarinya tinggal P dikurang P0. Nah, ini bisa saya tuliskan menjadi V-nya itu adalah ABC, T-nya ya tinggal kalikan masukin ke sini. Jadi, untuk mencari persamaannya tinggal X sama dengan X0 tambah TA, Y-nya Y0 tambah TB, Z-nya sama dengan Z0 tambah TC. Gitu ya. Oke. Oke, ini bisa nanti kalian coba ya dengan cara yang tadi, tentukan persamaan garis yang 1, 2, 3 yang sejajar dengan vektor V, cari persamaan parametrik garis yang melalui titik ini, itu tinggal diaplikasikan apa namanya rumus yang tadi. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita bahas pada sesi Zoom. Oke, ini yang terakhir. Kita juga bisa mencari jarak antara titik P0 ke bidang. Kita punya titik, kita punya bidang, kita bisa cari jaraknya dengan menggunakan rumus ini. Ini benar-benar hanya tinggal apply rumus aja ya. Jadi kalian betul-betul harus hafal. Nah, tentukan jarak titik. Nah, titiknya kan udah tahu, titiknya P0, X0, Y0, bidangnya yang tadi. Tinggal pakai rumus ini, masukkan, nanti ketemu jaraknya. Ya. Nah, nanti apakah bidang ini dan ini sejajar? Nah, lihat tadi konsep sejajar yang searah gitu. Dia akan sejajar kalau apa gitu. Kemudian cari jaraknya. Yang tadi bisa menggunakan jarak. Kita bisa melihat ini sebagai suatu titik atau mencari jarak antara dua bidang. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih ada yang belum paham, nanti kita akan diskusikan kembali insya Allah pada sesi Zoom. Nah, untuk sementara kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di sini, walaupun sebagian besar sudah saya tuliskan secara garis besarnya saja. Jadi kalian cukup tuliskan kembali apa yang penjelasan yang saya berikan, tapi secara detail, gitu ya. Dikumpulkan di live, yang mengumpulkan paling cepat dia yang mendapatkan nilai yang tertinggi, ya. Tapi untuk contoh-contoh yang sudah saya bahas, ya yang kalau ini mungkin kalau misal ini boleh ya silahkan dikerjakan. Kalau memang masih ada yang kurang paham nanti kita bahas sama-sama. Ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.